Shalom semuanya. Ya, shalom. Om, ya. Senang kita bisa bertemu lagi. Saya mau mengajak kita berdoa sekali lagi. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah sharing firman Tuhan kami, pembelajaran kami pada malam hari ini. Tolong hamba, tolong semua kami, supaya kami sungguh diberkati dan waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Yes. Terima kasih hikmat dari sorga turun atas semua kami, dan Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, saya masih mau meneruskan pembahasan kita selama beberapa kali perjumpaan kita. Sebentar. Ya. Ya, kita sedang membahas atau sudah, ini pertemuan kedua kali, tentang doktrin keselamatan. Kita sudah membahas apa itu doktrin keselamatan, dasar dari doktrin keselamatan. Dasarnya itu merupakan karya Allah di dalam kekekalan. Jadi itu dikerjakan oleh Allah di dalam kekekalan. Dan apa yang dikerjakan dalam kekekalan itu dimanifestasikan, dibukakan, diwujudkan dalam konteks kronologis dunia ini. Ya, jadi kita sudah belajar ada 3 istilah waktu dalam bahasa Yunani, yakni yang pertama aion, itu kekekalan. Jadi di sana tidak ada kemarin, tidak ada besok, yang ada adalah sekarang, kekinian. Seperti itu, dan Allah tinggal hidup, bekerja dari dalam kekekalan. Dan apa yang Allah kerjakan dalam kekekalan, Allah manifestasikan dalam konteks waktu yang namanya waktu kronos atau kronologis. Sejak penciptaan, itu sekaligus tercipta waktu kronos ini. Waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok. Ya, seperti itu. Tetapi Allah sendiri berkarya dalam kekekalan. Ya, dan sehingga keselamatan itu merupakan karya Allah dalam kekekalan. Keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa, pemilik, perancang keselamatan. Dia originator istilahnya. Allah Anak, Yesus Kristus, itu eksekutor. Dia dasar, dia pelaksana dari keselamatan. Jadi dia melaksanakan semua tuntutan keselamatan, sehingga dia sekaligus menjadi dasar keselamatan itu. Jadi dipakai istilah Allah Anak sebagai eksekutor keselamatan. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah aplikator, ya, aplikator yang mewujudkan keselamatan itu, sehingga dasar keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah Anak 2000 tahun yang lalu menjadi pengalaman kita sekarang ini. Itu hanya mungkin melalui Allah Roh Kudus, karena dia satu-satunya aplikator, ya, yang menerapkan keselamatan itu, ya, yang mengiluminasi dan mengaplikasikan keselamatan itu kepada kita. Jadi ini merupakan karya Allah Tritunggal, dan kita sudah belajar dasar yang ketiga itu berpusat pada Yesus Kristus. Mengapa? Karena satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Jadi masalah kita di hadapan Allah adalah masalah kita berdosa. Yang kedua, kita berada di bawah hukuman dosa. Karena kita melanggar kebenaran dan keadilan Allah. Sehingga kita berdosa dan kita harus dihukum. Nah, satu-satunya yang dapat menyelesaikan itu cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu
dengan misi untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Karena itu ya, dia yang tidak berdosa menjadi dosa, menanggung upah dosa, sehingga dia harus mati membayar upah dosa kita, mati rohani, mati tubuh, mati kekal, turun sampai ke dalam kengerian neraka, menggantikan saudara dan saya menanggung upah dosa. Sehingga melalui Yesus yang tanpa dosa, dosa terselesaikan, melalui Yesus yang datang menebus kita, upah dosa terselesaikan. Hanya dia satu-satunya juru selamat yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa. Nah, bagaimana apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi pengalaman kita, menjadi keselamatan kita sekarang di sini, ya, seperti itu. Itu merupakan karya Roh Kudus yang mengaplikasikan itu. Ya, karena itu ini Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, ya, Allah Roh Kudus. Ini Allah berkarya dalam kekekalan, dan kita juga sudah bertemu bahwa keselamatan itu karya Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak sebagai eksekutor, Allah Roh Kudus aplikator. Nah, dasarnya adalah Allah Anak. Di dalam Allah Anak ini dimanifestasikan, ya, dalam kehidupan orang pilihan. Ya, mengapa saya suka memakai orang pilihan? Karena aplikasi ini tidak bersifat general, tidak bersifat umum, ya, hanya orang-orang yang dipilih. Dan nanti kita akan lihat selanjutnya mengapa itu, ya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana karya Yesus Kristus, ya, itu bisa menjadi milik kita, bisa menjadi milik orang pilihan, itu merupakan karya Roh Kudus yang mengaplikasikan, sehingga apa yang kita belajar minggu lalu, tujuan keselamatan dapat tercapai, yakni tujuan keselamatan untuk bersekutu dengan Allah. Berapa lama? Sekarang sampai ke dalam kekekalan. Yes. Nanti akan mengalami consummation, kesempurnaan persekutuan itu pada waktu kita di dalam langit dan bumi baru dengan tubuh baru. Ya, sehingga persekutuan itu menjadi sempurna di sana. Kita akan mati, tetapi ada kebangkitan tubuh, ada tubuh baru, tubuh mulia, untuk hidup di dalam langit dan bumi baru, bersama dengan Tuhan muka dengan muka, seperti itu. Yang kedua, tujuan kedua, keselamatan untuk menikmati Allah. Jadi, melalui Yesus kita bersekutu dengan Allah, melalui Yesus kita dapat menikmati Allah. Itu konsekuensi logis dari persekutuan, pasti ada saling menikmati. Kita menikmati Allah. Tetapi juga saudara, saya mau katakan agak berani, Allah pun mau menikmati kita. Iya. Saudara, ya, waktu saya punya anak saya itu berhak menikmati saya. Tetapi saya juga menikmati dia. Iya. Saya menikmati sehingga saya senang sekali, rindu sekali, ya. Apalagi kalau anak saya dengar-dengaran, wah, lebih menikmati lagi. Tapi kalau nakal, sedih, menikmati kesedihan, ya. Jadi Allah pun menikmati kita. Ada satu gambar biasa di dalam kekristenan, kita bertemu itu gambar gembala agung, gembala yang memeluk domba. Kalau saudara perhatikan itu gambar itu, saudara, lukisan itu domba itu bersandar enak di dalam dada, di dada gembala itu, menikmati sang gembala. Tetapi kalau saudara lihat wajah dari gembala itu, dia pun menikmati, ya, pelukan, sandaran dari domba itu. Kalau kita perhatikan mukanya, mungkin Pak Frans harus terjemahkan itu, apa artinya. Mukanya gembala itu kelihatan simore sekali. Ya. Senang dia. Ya, dia menikmati. Ya. Jadi bukan saja kita menikmati Allah, tetapi Allah juga mau menikmati kita. Itu tujuan
keselamatan, dan yang ketiga adalah untuk memuliakan Allah. Iya, saya kemarin ada sedikit menjelaskan tentang apa gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini gereja yang tidak kelihatan, ini tubuh Kristus. Ini semua terdiri dari orang percaya. Ini asli, ya. Ini namanya invisible church. Inilah kita berada di dalam Kristus, ya. Tetapi kita sekaligus berada dalam Kristus, kita berada dalam Kristus, itulah gereja yang tidak kelihatan, gereja yang asli, tubuh Kristus, sekaligus juga kita berada di gereja yang kelihatan. Nah, gereja yang kelihatan ini organisasi gereja, ya, organisasi A, organisasi B, organisasi C, organisasi D, dan seterusnya. Nah, kalau saudara lihat, ada anggota organisasi A yang kelihatan, juga anggota gereja yang tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi kita bertemu, ya, di dalam gereja yang kelihatan, ada asli tubuh Kristus, ada aspal tubuh Kristus. Bisa terjadi seperti itu, ya, di dalam visible church, gereja yang kelihatan, ya. Ini gereja yang kelihatan. Jadi jangan sombong. Di mana saja gereja yang kelihatan itu terdiri dari asli dan palsu, ya. Tugas kita hanya taat, menginjili, mengajar supaya semaksimal mungkin, karena bisa saja di dalam gereja yang kelihatan ada Yudas, ada yang 11 murid, seperti itu. Ada asli, ada palsu, ya. Atau yang kedua, ada yang asli tapi belum sungguh-sungguh. Ya, itu ada di dalam gereja yang kelihatan. Tugas kita menginjili mereka, ya, dan mengajar mereka supaya mereka mengalami keselamatan, bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga sekarang. Realisasi keselamatan. Ya, istilah bahasa Latinnya Ordo Salutis. Sebenarnya arti harafiah dari Ordo Salutis adalah urut-urutan keselamatan. Walaupun keselamatan itu tidak bisa diurutkan, tapi demi untuk penjelasan perlu diurutkan, ya. Tetapi ini sebenarnya realisasi keselamatan adalah aplikasi keselamatan. Aplikasi keselamatan dalam hidup orang percaya di sepanjang sejarah. Ya. Timbul pertanyaan, jadi kalau orang-orang yang sebelum Yesus bagaimana? Ya, mereka itu luar biasa. Mereka beriman pada Yesus yang akan datang, kita beriman pada Yesus yang sudah datang. Iya, sama-sama dengan iman. Tetapi bedanya orang-orang perjanjian lama beriman pada Yesus yang akan datang. Karena sejak Kejadian 3 ayat 15 sudah ada janji keturunan perempuan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan iblis hanya akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Dan itu digenapi dalam Yesus, dan itu janji itu terus diulang, digambarkan melalui ada korban yang disembelih, seperti Idul Adha, ya, seperti Idul Adha sekarang, pengorbanan, ya, korban seperti itu, ya, itu penggambaran kepada Yesus. Jadi mereka beriman pada Yesus yang akan datang, kita beriman pada Yesus yang sudah datang, dan bagaimana itu terrealisasi dalam hidup kita, inilah yang akan kita bahas pada bagian ketiga ini. Yang pertama, urut-urutan keselamatan atau realisasi keselamatan. Yang pertama, itu pasti terjadi yang namanya pemilihan dan panggilan Allah yang efektif. Yang efektif artinya kalau Allah pilih dan panggil pasti efektif, pasti tepat guna, pasti terjadi, ya. Karena kalau tidak efektif berarti pemilihan dan panggilan Allah tidak sempurna. Itu berarti bukan Allah kalau dia tidak mampu mewujudkan pemilihan dan panggilannya. Seperti itu. Jadi itu yang namanya pemilihan yang efektif.
urutan keselamatan sebagai aplikasi karya Roh Kudus adalah anugerah yang pertama, anugerah pemilihan. Ya, itu kita sudah baca hari Kamis yang lalu, ya, dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5, ya, dipilih sebelum dunia dijadikan, ditentukan, dan kita sudah baca juga Roma 8 ayat 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya, ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan selanjutnya mereka yang dipilih, mereka itu dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu dimuliakan. Dikatakan anugerah, pemilihan ini adalah anugerah, karena tidak semua orang yang dipilih dan dilahirkan kembali. Ya, sehingga kalau ada doktrin pemilihan, maka pengertian logisnya, kalau begitu ada yang tidak dipilih. Nah, itu konsekuensi logis dari pemikiran seperti itu. Mengapa? Mengapa ada yang dipilih? Karena nanti kita akan lihat selanjutnya, ada yang namanya kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali. Nah, berarti ada yang dilahirkan kembali, ada yang tidak dilahirkan kembali. Karena berbicara kelahiran kembali, itu berarti kita tidak ada secara rohani, terus dilahirkan kembali menjadi ada. Seperti kelahiran jasmani, ya, tidak ada kelahiran jasmani terjadi atas kemauan sendiri. Artinya, saya yang belum eksis secara jasmani, saya request minta dilahirkan. Tidak ada. Sehingga dalam kelahiran jasmani saja, itu kita total pasif. Kita bukan melahirkan diri kita, tetapi kita dilahirkan. Sehingga kita hanya bisa menerima. Ya, kita tidak bisa memilih. Kita yang dipilih untuk dilahirkan secara jasmani, kita tidak memilih. Nah, demikian juga dengan kelahiran rohani. Sedangkan kelahiran jasmani saja, itu kita pasif, tidak bisa memilih. Kalau saya bisa pilih, barangkali bisa pilih jadi anaknya siapa, ya, suku apa, seperti itu, bangsa apa, ya. Tetapi kita pasif, hanya bisa menerima. Itu sebabnya, ya, nanti saya akan jelaskan di belakang, ya, pemilihan baik jasmani waktu kita dikandung dan dilahirkan, dan pemilihan keselamatan, ya, itu irresistible grace. Apa itu irresistible grace? Ya, secara harafiah artinya anugerah yang tak tertahankan. Artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Kalau Allah pilih melahirkan kita secara jasmani, nggak bisa kita tolak. Nggak bisa. No. Ya, kita belum eksis. Demikian juga kelahiran rohani. Jadi berarti ada yang dilahirkan, ada yang tidak, ada yang dipilih dilahirkan, ada yang tidak dipilih. Dan Alkitab mendukung itu dari teks-teks yang kita sudah baca dan kita sudah bahas minggu lalu. Pemilihan senantiasa diikuti dengan panggilan yang efektif. Ya, panggilan yang efektif. Dikatakan efektif karena panggilan melalui pemberitaan Injil oleh Roh Kudus melalui kelahiran kembali dijadikan efektif karena dimampukan untuk berespons melalui pertobatan dan iman. Itu sebabnya, ya, panggilan bisa bersifat umum didengar. Tetapi panggilan efektif yang di mana Roh Kudus, ya, melahirkan kembali melalui pemberitaan Injil, ya, dijadikan efektif oleh Roh Kudus sehingga mampu berespons melalui pertobatan dan iman. Seperti itu, ya. Coba kita lihat dalam dalam ayat-ayat ini ada di belakang, ya. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24 dikatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat,
tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, berita tentang salib itu suatu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi, orang Yunani secara khusus, itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam hal ini yang menyelamatkan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pemanggilan ini keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya, ini efektif. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu, perhatikan ini. Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Perhatikan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi saudara lihat, banyak orang yang mendengar pemberitaan Injil pada saat itu, ya, dan mereka bergembira. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka bahkan memuliakan Tuhan, tapi ada catatan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Seperti itu. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi, hal yang pertama yang pasti terjadi, ya, orang aplikasi keselamatan itu, penerapan keselamatan itu terwujud atau hanya terwujud pada orang-orang yang dipilih dan yang dipanggil oleh Tuhan secara efektif. Jadi kalau pemilihan dan panggilan Tuhan terjadi atas kita, ini luar biasa. Ini anugerah Allah, ini ajaib sekali karena banyak yang dipanggil. Ya, panggilan Injil itu luar biasa. Tetapi berapa banyak yang menerima, efektif menerima? Ya, tidak banyak. Hanya mereka yang dipilih, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Aplikasi yang kedua atau urutan ordo salutis yang kedua. Kelahiran kembali. Jadi orang yang dipilih dan dipanggil, orang yang mengalami pemilihan Allah dan panggilan Allah yang efektif, pasti dia mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali artinya kelahiran secara rohani. Bukan kelahiran jasmani. Ini kelahiran rohani. Ya. Akibat dosa, ya, kita itu lahir secara jasmani, tapi sudah mati rohani. Dan nanti akan mati tubuh, dan akan mati kekal nanti. Ya. Jadi kelahiran di sini adalah kelahiran rohani, kelahiran kembali. Seperti itu. Setiap orang yang dipilihnya, pastilah dilahirkannya kembali. Mengapa dilahirkan kembali secara rohani? Agar mampu sadar dia berdosa. Kalau enggak, ya, orang tidak akan sadar dia berdosa. Dosa itu terlalu enak untuk disadari. Terlalu enak. Ya, orang kalau tidak dilahirkan secara rohani, cuma jasmani, aduh dia nggak akan bisa lepas dari dosa lah. Ya, enak dosa itu. Ya, kok bisa lepas? Yang pertama, dia Roh Kudus melahirkan kembali dan menyadarkan dia akan dosa. Tanpa Roh Kudus tolong, nggak mungkin. Paling ada menyesal karena masuk penjara, tapi belum tentu bertobat. Arti kata bertobat itu metanoia, berbalik 180 derajat. Menyesal iya, menangis mungkin. Tapi ada kesempatan, wah, tetap dosa dilaksanakan. Jadi Roh Kudus melahirkan kembali, dan Roh Kudus yang melahirkan kembali itu juga memampukan untuk sadar dosa dan mampu beriman
pada Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu? Kalau enggak, maaf, saya harus katakan, saya tadi disebut doktor Kristen. Tetapi saya bukan karena doktor saya bisa percaya Yesus. Saya menggondol sampai 100 doktor pun, kalau saya tidak dilahirkan kembali dan dimampukan oleh Roh Kudus, saya tidak mampu percaya Yesus. Bagaimana bisa percaya kepada si gondrong yang bermahkota duri, tergantung di salib, setengah telanjang, itu juru selamat? Oh, tidak bisa saya. Tidak bisa. Mungkin saya lahir dari tradisi Kristen, tahu itu. Tetapi untuk apa itu mengalami untuk beriman? Nggak bisa. Kalau bukan Roh Kudus melahirkan kembali, ya, dan memampukan untuk sadar dosa dan untuk beriman pada Yesus. Ya, ya. Orang yang mati rohani tidak mungkin dapat mengerti kebenaran rohani. Tidak mungkin sadar dosa dan penghukuman, serta tidak mungkin mampu beriman pada Yesus. Karena itu orang yang mati rohani harus terlebih dahulu dilahirkan secara rohani. Itu Efesus 2 dan Yohanes 3 menegaskan itu. Ini saya baca yang kuning-kuning saja. Ini Paulus menulis surat kepada Efesus, ya. Di ayat 1 dia katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tentu ini bukan mati jasmani. Tidak mungkin Paulus menulis surat kepada orang yang sudah dikubur. Tidak. Ini berbicara mati rohani. Dan cirinya itu yang putih. Ayat-ayat yang dalam tulisan putih. Kita lanjut dengan yang kuning. Tetapi di atas mati. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, perhatikan, telah menghidupkan kita di atas mati. Ini telah menghidupkan kita. Apakah orang mati mampu menghidupkan diri sendiri? Apakah orang yang mati rohani mampu menghidupkan rohaninya sendiri? Tidak. Allah yang dalam kasih-Nya yang penuh rahmat itulah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan kuning berikutnya, sebab, itu sebabnya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau saya mampu bertobat dan percaya Yesus, itu benar-benar anugerah Allah karena melahirkan kembali saya secara rohani dan memampukan saya untuk percaya Yesus. Berikutnya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Ya, perjumpaan. Ya. Sorry Pak Christian. Ya. Ini slide-nya nggak muncul ya. Oh begitu ya? Iya. Jadi Pak Kris baca kuning, itu kita kuning yang mana ini? Waduh, saya minta maaf ini. Ini apa namanya, saya keasikan ini. Ya, saya lupa apa namanya share screen. Iya, saya lupa. Screen. Aduh. Iya. Boleh. Sudah terlihat? Belum ya? Belum. Aduh, minta maaf ini. Sebentar ya. Sebentar. Enggak, saya juga baru dibilang baca di kuning. Kuning mana ini ya? Golkar nggak ada di sini kok. Kuning. Ini sudah kelihatan. Itu namanya menikmati. Sudah lihat belum? Belum, Pak. Ya, kayak kemarin kan jelas. Jadi kita tuh poin-poin penting bisa difoto gitu. Sekarang sudah lihat? Sudah. Bisa. Oke, saya minta maaf ini. Saya tidak confirm lagi kepada Bapak Ibu. Ya, tadi saya cuma suara yang saya tanya sudah kedengaran ya. Maaf. Jadi tadi saya sudah membahas, ini realisasi, jadi poin 3 ini ya. Tadi saya sebenarnya ada menjelaskan seperti ini.
ya, dalam skema, ya. Saya menjelaskan seperti ini, ya. Baru saya ada menjelaskan juga karena kemarin untuk lebih memperjelas penjelasan saya jelaskan ini tubuh Kristus itu gereja yang tidak kelihatan. Semua orang percaya yang ada dalam Kristus itu namanya invisible church. Gereja yang tidak kelihatan tubuh Kristus. Tapi gereja yang tidak kelihatan, anggota tubuh Kristus yang asli ini berada di gereja yang kelihatan, organisasi. Di gereja kelihatan. Jadi bisa jadi, ya, puji Tuhan kalau mungkin gereja saudara yang kelihatan itu barangkali jumlahnya lebih besar yang di dalam tubuh Kristus. Haleluya kalau itu terjadi, ya. Ya, tetapi seperti inilah gereja. Kalau yang gereja yang tidak kelihatan tubuh Kristus ini, itu terdiri dari asli semua. Ya, gandum semua, domba semua. Tetapi di dalam organisasi gereja yang kelihatan pasti terdiri dari aspal, asli dan palsu. Seperti itu, lalang dan gandum, kambing dan domba. Ya, baru kita sudah belajar tentang realisasi keselamatan Ordo Salutis. Yang pertama itu pemilihan dan panggilan yang efektif. Itu ayat-ayatnya, ya. Baru yang kedua, ya, urutan keselamatan yang kedua itu pasti atau harus terjadi kelahiran kembali. Karena bagaimana orang yang mati rohani, ya, bisa sadar dosa dan bisa bertobat kalau tidak dilahirkan kembali secara rohani. Itu sebabnya saya sudah membaca tadi yang saya bilang kuning-kuning, ini di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10, yang kuning Paulus berkata kamu dahulu sudah mati. Tentu mati di sini mati rohani. Yang kuning kedua, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sehingga kita mampu bertobat, sadar dosa, bertobat dan beriman kepada Yesus. Dan kemampuan ini, baik lahir kembali maupun kemampuan sadar dosa dan bertobat beriman pada Yesus, itu merupakan anugerah. Kuning yang ketiga dikatakan sebab karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Dan seterusnya. Seperti itu. Baru yang berikut itu Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya. Nikodemus datang, dia bertanya, ya, kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus menjawab, katanya di kuning yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak. Tidak. Kalau tidak dilahirkan kembali secara rohani, tidak bisa. Ya, Nikodemus, walaupun dia profesor doktor teologi, dia bereaksi bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi melihat, sekarang masuk. Ya, baru kuning yang berikut, ketiga, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini bukan pilihan. Lahir baru secara rohani bukan pilihan. Itu harus. Tetapi kalau lahir kembali itu, ya, tidak ada orang yang mampu melahirkan dirinya sendiri. Tadi saya jelaskan, lahir jasmani saja kita hanya bisa menerima. Apalagi lahir rohani. Seperti itu. Itu sebabnya ada istilah keselamatan, kelahiran kembali itu, ya, itu irresistible grace.
Anugerah yang tidak dapat ditolak. Kita tahu-tahu kaget, kita dilahirkan kembali. Wow. Sehingga kita sadar, kok kita kotor, bagaimana saya binasa. Tiba-tiba kita mendengar tentang panggilan Yesus. Aku datang, pemberitaan tentang Yesus. Dan di sana kita mampu bertobat, beriman kepada Yesus. Jadi saya tidak percaya orang akan mengalami keselamatan kalau dia tidak dilahirkan kembali. Jadi jangan marah kalau saudara memberitakan Injil, ya, orang tidak berespons. Mengapa? Sebab kalau Roh Kudus tidak melahirkan dia kembali dan memampukan dia sadar dosa, bertobat dan beriman Yesus kepada Yesus, nggak bisa. Nggak bisa. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa. Ya, waktu kita memberitakan Injil, Bapa, tolong Roh Kudus berkenan, ya, menyertai pemberitaan ini sehingga terjadi kelahiran baru, orang-orang dimampukan bertobat dan percaya Yesus, menerima Yesus. Saya ini jujur saja, saya cuma sampai sekolah minggu di gereja awalnya. Cuma sampai sekolah minggu. Setelah saya sudah mengerti, saya nggak suka ke sekolah minggu. Ya, jadi saya remaja pemuda itu tidak ada di sekolah minggu saya. Iya. Tapi saya bersyukur saya pernah dengar tentang Yesus, tentang dosa di sekolah minggu. Nanti pada umur saya 26 tahun, ya, itu pun saya sakit. Saya sakit di satu kota, ibu kota provinsi, ya, itu dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan. Saya ke Sulawesi Utara, ya, di rumah mama saya. Juga dokter-dokter nggak bisa sembuhkan. Tetapi pada satu saat saya seperti sudah mau mati, ya. Nah, saya tidur dengan kakak saya di kamar. Saya pikir saya sudah akan mati. Tiba-tiba saya rindu berdoa. Tapi saudara lihat deh, orang berdosa itu luar biasa sombongnya. Karena saya nggak biasa berdoa, dan ada kakak saya tidur bersama, saya malu kalau saya berdoa, kakak saya terbangun, terus mulai ngebully saya, berdoa nih Ye. Wah, saya gengsi. Akhirnya saya turun dari tempat tidur, dan itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Di ruang tamu di rumah mami saya itu, saya jatuh berlutut, seakan-akan berita yang saya pernah dengar di sekolah minggu, kamu berdosa, itu seperti datang, upah dosa maut, neraka menantikan engkau. Saya berdoa, Tuhan, aku berdosa. Tetapi bersamaan dengan itu, berita tentang Yesus yang pernah saya dengar, seakan-akan begitu jelas, dan malam itu saya berteriak, Tuhan Yesus, ampuni saya. Dan luar biasa, malam itu seperti ada batu besar yang menindih saya, terangkat, dan malam itu saya bisa tidur. Subuh-subuh saya bangun, saya mulai sedikit jogging. Waktu jam 6 pagi mama saya baru tahu. Rupanya mama saya hampir setiap subuh ikut persekutuan doa subuh. Saya juga tidak perhatikan itu. Bagaimana nggak pernah bangun subuh seperti itu, ya? Mama saya kaget, loh, kok sudah jogging sih? Iya, udah sehat. Saya langsung pulang karena saya harus kerja seperti itu. Saya baru mengerti, ya, itulah peristiwa kelahiran baru saya. Roh Kudus bekerja, melahirkan saya baru, dan menghidupkan pemberitaan yang pernah saya dengar, sehingga saya sadar dosa, dan saya mampu beriman pada Yesus. Jadi kelahiran kembali. Ya, saya sedih, khotbah-khotbah tentang kelahiran kembali ini sudah makin pudar dalam pemberitaan. Padahal ini inti, ya, pemberitaan keselamatan. Yang berikut, ya, ini saya tambah penjelasan, seperti kelahiran jasmani, kelahiran rohani adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Irresistible grace. Hanya dengan kelahiran kembali, manusia berdosa dan mati secara rohani,
mampu percaya Yesus. Tidak kebetulan Yohanes 3 tentang kelahiran kembali itu diikuti dengan Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, baru ada supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang mampu percaya? Tidak ada. Tetapi melalui kelahiran rohani, kelahiran kembali, dan Roh Kudus yang memampukan, kita mampu percaya. Jadi kelahiran kembali yang diikuti dengan sadar dosa dan beriman, justru menggenapi, menyempurnakan Yohanes 3 ayat 16, sehingga kita mampu percaya Yesus. Mampu percaya Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, itu untuk saya di sini. Ya, seperti itu. Baru yang ketiga, orang yang dilahirkan kembali itu mampu bertobat dan beriman. Ya, itu saya sudah jelaskan tadi. Pasti ada pertobatan, pasti ada iman kepada Yesus. Pasti dia berseru kepada Yesus seperti yang saya alami, tapi juga seperti yang dibukakan di dalam Roma, siapa yang berseru dalam namaku akan diselamatkan. Seperti itu. Jadi ada bertobat dan beriman kepada Yesus. Ya, ini ayat-ayatnya. Ya, barang siapa yang percaya, Kisah Rasul 2 ayat 38, yang waktu setelah Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8-11. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi itu pertobatan dan iman ya merupakan karya Roh Kudus diaplikasikan ya melalui kelahiran kembali. Setelah kita bertobat beriman kepada Yesus, kita dipersatukan dengan Yesus, masuk ke dalam Yesus, menjadi anggota tubuh Kristus, ya, menjadi anggota tubuh Kristus, dipersatukan dengan Yesus, ya. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Perhatikan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari dalam Adam ke dalam Kristus, dari dalam dosa ke dalam kebenaran. Dipakai istilah sudah pindah, bukan akan pindah, sudah. Ya, waktu kita menerima Yesus, bertobat dan beriman kepada Yesus. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kalau saudara perhatikan 1 Korintus 12, 13 dan seterusnya itu membahas tentang tubuh Kristus. Ya, dan itu kita dipersatukan dengan Yesus pada waktu kita bertobat dan beriman, sehingga kita dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Baru setelah kita berada dalam Yesus, kita mengalami yang namanya pembenaran. Ya, kita ini berdosa. Ya. Tidak ada satu titik dosa yang bisa bersekutu dengan Allah. Mengapa? Karena yang di dalam diri Allah adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada satu celah dosa.
Nah, kita berdosa semuanya. Satu-satunya yang tanpa dosa, tidak bisa berdosa, bahkan yang sudah mati menanggung upah dosa kita, Yesus. Pada waktu kita mengalami keselamatan, ya, bertobat, lahir baru, bertobat, dipersatukan dengan Yesus, berada dalam Yesus itu sama dengan berada dalam kebenaran, sehingga di dalam Yesus kita mengalami pembenaran atau justification. Itu Roma 5 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 30, Roma 5 ayat 1 dan 9, Galatia 2 ayat 16 menjelaskan tentang hal itu. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat kita bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dulu seteru Allah, musuh Allah. Sekarang dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga di dalam Galatia 2 ayat 16. Jadi kita mengalami urutan yang berikut adalah pembenaran. Baru yang berikut, pengudusan atau sanctification. Dari kata sanctify, sanctus, kudus, facere, menjadikan, membuat kudus. Ya, arti dasar sebenarnya ini adalah dipisahkan dari kecemaran, menjadi milik Allah, dan dipakai untuk mempermuliakan Allah. Pengertian pengudusan berarti secara rohani, orang yang ada dalam Kristus dipisahkan dari segala dosa dan hidupnya sepenuhnya didedikasikan bagi Allah. Itu tadi sudah dibaca, ya. Setelah berada dalam Yesus, menyatu dengan Yesus, maka saat itu juga orang percaya bukan saja dibenarkan, tapi juga dikuduskan atau dinyatakan kudus, terpisah dari dosa di hadapan Allah, yakni menjadi milik Allah, bebas dari dunia dan kecemaran dosa, serta hidup bagi Allah. Dia sudah berada dalam Kristus, menjadi tubuh Kristus. Nah, ada penjelasan, jika pembenaran terjadi satu kali, jadi sekali di dalam Yesus kita berstatus benar, ya, dan terjadi secara objektif, artinya di luar kita, itu di dalam Kristus, maka pengudusan terjadi secara objektif di luar kita, di dalam Kristus maksudnya, dan secara subjektif. Artinya, secara subjektif dalam diri kita, kita kaget, kita makin hari makin kudus, makin senang dengan kekudusan, makin risih dengan dosa. Nah, status secara objektif kudus terjadi satu kali, sedangkan status secara subjektif dalam hidup sehari-hari itu terjadi berulang. Jadi ini perbedaan pembenaran dan pengudusan. Kalau pembenaran terjadi satu kali selesai, pengudusan terjadi satu kali secara status kita orang kudus, ya. Jadi tidak perlu seperti saudara-saudara kita di Katolik harus dapat SK sebagai santo. Di dalam Yesus kita statusnya santo. Ya, Santo Francia. Ah itu, santo, ya. Kalau apa? Saint, ya. Seperti itu. Tapi juga secara subjektif. Jadi ada bersifat progresif, terjadi terus-menerus yang dinamakan oleh Roma 8 ayat 29, makin hari makin menjadi serupa Yesus, seperti itu. Baru pengangkatan menjadi anak setelah kita berada dalam Yesus, ya, dipersatukan dengan Yesus, dibenarkan, dikuduskan, kita mengalami adopsi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dulu anak-anak Adam menyembah iblis, sekarang menjadi anak-anak Allah pada waktu kita berada dalam Yesus.
ya, sebagai anak, Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 15 sampai 17, Galatia 4 ayat 6 dikatakan kita berhak memanggil dia sebagai Abba, ya Bapa. Dan Roma 8 ayat 15 sampai 17 kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ini dia, ya, seperti itu. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah, dan yang paling terakhir, secara pasti kita akan mengalami pemuliaan, seperti yang kita sudah belajar dari kemarin hari Kamis dari Roma 8 ayat 30. Ini walaupun saya katakan tadi ordo salutis, urut-urutan keselamatan, ya, tetapi ini bukan berarti mengalami yang pertama, baru kedua, baru ketiga. Ini terjadi secara simultan. Dalam kekekalan, juga dalam konteks waktu kronologis, saya tidak tahu, kalau saya sekitar umur 26 tahun, saya mengalami keselamatan itu. Baru umur 28 saya masuk sekolah teologi. Umur 33,5 tahun, tamat jadi sarjana teologi. Jadi itu kesaksian yang saya dapat berikan. Nah, ini saya buatkan skema. Ini Allah Roh Kudus dan firman Allah. Ini merupakan alat utama Allah untuk keselamatan. Roh Kudus aplikator, firman Allah, Allah panggilan Allah. Ya, ini orang pilihan berdosa dan mati dalam Adam. Ya, ini Yesus Kristus satu-satunya yang benar dan adil. Dia satu-satunya tanpa dosa, benar. Dia adil, sudah menanggung upah dosa, memenuhi tuntutan keadilan Allah. Ya, nah, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang pilihan berdosa dan mati dalam Adam ini mengalami keselamatan di dalam Yesus? Maka Allah Roh Kudus mengaplikasikan, ya, dan memakai firman Allah, pemberitaan Injil, ya, sehingga melalui pertolongan Roh Kudus, ya, orang percaya, orang pilihan itu mengalami, dipilih dan dipanggil oleh Allah, mengalami kelahiran kembali, mengalami pertobatan dan iman. Selanjutnya dia dipersatukan dengan Yesus, berada dalam Yesus. Ini berada dalam Yesus, ya. Dia masuk ke dalam Yesus. Ini setelah dia berada dalam Yesus, ya, dia dibenarkan, dia dikuduskan, dia diadopsi menjadi anak Allah, dia dimuliakan. Seperti itu, sehingga tujuan keselamatan bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah, sekarang ini sampai kekekalan sorga menjadi milik kita. Saya tidak tahu, saya harap dengan penjelasan yang cukup padat ini, Bapak Ibu dapat memahaminya, tetapi saya percaya Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita yang akan terus memberikan iluminasi, bahkan aplikasi, sehingga keselamatan itu menjadi milik, menjadi pengalaman semua kita. Tidak ada yang terkecuali. Sehingga dari persekutuan Zoom meeting ini, saya berharap, ya, kita menjadi orang-orang yang asli adalah gandum, asli adalah domba, asli adalah tubuh Kristus. Walaupun kita berada dalam gereja yang kelihatan, yang terbatas itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, haleluya. Saya langsung mau bertanya ini sebelum saya kasih yang lain. Silakan, Pak. Jadi lewat pengalaman Pak Christian, ya, mengalami kelahiran baru, mungkin saja di Zoom meeting ini ada orang-orang yang disadarkan. Dia disadarkan dan dia seperti pengalaman Pak Christian langsung mengambil keputusan untuk berdoa sendiri dan mengalami kelahiran baru itu. Jadi pertanyaan saya, kalau ada di Zoom meeting ini,
Roh Kudus menjelaskan dengan jelas tentang kelahiran baru, dia sendiri bisa berdoa, minta kepada Tuhan supaya dia dilahirkan kembali. Iya. Bisa seperti itu ya, Pak Christian ya? Bisa, Pak. Itu Itu yang saya alami, Pak. Nah, itu. Iya. Makanya tadi dari Malah pengalaman. itu diminimalisir, atau ya saya baru mengerti sekarang. Dulu kan saya tidak mengerti ya. Ya. Diminimalisir dari segala manipulasi. Itu menjadi pengalaman yang asli. Kadang-kadang, maaf, kalau di pertemuan-pertemuan massal itu ya. Ya, KKR besar. Wah, sudah ada manipulasi emosi, ya. Manipulasi apa saja bisa terjadi di situ. Ya, rame-rame itu seperti. Tapi ini terminimalisir dari semua sehingga tingkat originalitasnya itu tinggi, Pak. Tinggi. Jadi bisa ya, walaupun memang kadang-kadang kasih itu jangan lupa ya, kasih uang Sinarso. Terus pertolongan dari suruh kasih pertolongan juga dari pesanan saya yang ada di sini. Bukan itu. Untuk mungkin mau dibantu untuk berdoa Ya. pribadi, tidak salah juga, itu juga bagus ya. Kalau saya itu, maaf, saya bukan mengecilkan gereja lama, saya mengasihi, menghormati, bahkan terus berdoa seperti Paulus, kalau bisa rela terhilang asal mereka itu diselamatkan. Paulus seperti itu, gereja lama itu seperti itu. Karena mau ke sana pun pengalaman saya ini nggak ngerti mungkin mereka untuk menolong dan menjelaskan juga. Tetapi kalau Tuhan sudah memulai pengalaman saya, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya menjadi alat untuk mendewasakan saya. Saya kembali ke daerah di mana saya bekerja, saya sudah mendirikan pekerjaan di sana, ya. Tetapi saya belum ada Alkitab juga. Pokoknya, tapi Tuhan pertemukan dengan orang-orang, akhirnya saya bertumbuh di sana, bukan di dalam gereja, tapi dalam persekutuan yang interdenominasi. Saya bertumbuh di sana, akhirnya saya menjadi dewasa, akhirnya saya memutuskan umur 28 tahun masuk ke sekolah teologi. Iya, demikian Pak Frans. Itu. Ya, thank you. Jadi saya juga berdoa supaya di Zoom meeting ini kita ini betul-betul mengerti tentang keselamatan, dan lewat pengajaran ini, kalau kita baru mengerti sekarang, jangan segan-segan minta didoakan atau berdoa sendiri pun bisa. Betul. Untuk mengalami kelahiran baru itu. Karena ini kan satu kepastian keselamatan. Iya. Yang nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak bisa dibayar karena kita punya jabatan atau kita orang terkenal, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, lewat pelajaran ini, kita berdoa supaya betul-betul kita mengalami keselamatan itu. Kita menerima keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita sungguh boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati Tuhan, bahkan Tuhan menikmati kita. Wow, itu luar biasa. Jadi dari saya itu dulu, dan sebelum kita masuk dalam diskusi, mungkin kita perlu doakan dulu ini firman yang sudah disampaikan. Dan saya mau minta Pastor Bobby Panalewan untuk berdoa buat firman Tuhan, dan kemudian kita akan masuk dalam diskusi. Ya, cukup waktu ini. Ada sekitar 25 menit. Ayo, Pastor Bobby. Kenapa tidak dibuka? Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar bersama-sama. Ya. Bapa, di dalam nama Yesus, begitu luar biasa Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, Pak Dr. Christian. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan firman ini boleh bertumbuh berbuah, bukan hanya menjadi sebagai suatu pengetahuan, tetapi menjadi hidup
oleh karena rema yang kami boleh terima melalui pengertian-pengertian firman ini Bapa. Sehingga demikian hidup kami juga semakin bertumbuh berbaik Tuhan, mengembangkan seluruh kepribadian kehidupan kami, dan banyak orang akan mengecapnya Tuhan, banyak orang akan menjadi diberkati oleh para sikap hidup kami, oleh para cara-cara kehidupan kami yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena kehidupan kami menghidupi kehidupan firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Christian secara khusus, tambah-tambahkan hikmat dan kekuatan, kesehatan, agar supaya pelayanan semakin luar biasa melalui pengajaran firman yang disampaikan. Berkati setiap kami Bapa yang ada di Zoom meeting secara khusus. Kami percaya Tuhan kami sudah diberkati, dan biarlah juga mungkin diskusi akan akan dilanjutkan Bapa. Tuhan tolong kami semua sehingga demikian kami akan semakin bertambah-tambah lagi di dalam pengetahuan dalam diskusi ini. Dalam nama Yesus kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan dan berdiskusi lebih lanjut lagi. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Jadi untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, langsung saja kalau ada yang mau bertanya ataupun mau diskusikan, silakan. Boleh, Pastor? Ya, silakan. Kita bersyukur, Pastor Christian, luar biasa yang kita peroleh malam hari ini. Sungguh Pastor sudah menjadi saluran berkat yang luar biasa. Orang Kristen yang ada dalam gereja yang kelihatan berarti terdiri daripada dua bagian, aspal dan asli. Ada dalam organisasi gereja. Pertanyaan saya pertama, apakah yang asli dan aspal dua-dua ada Roh Kudus? Atau Roh Kudus cuma ada pada yang asli, yang aspal tidak ada? Yang asli berarti sudah menjadi orang Kristen yang benar. Pertanyaan saya kedua, apakah beda Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Roh Kudus di Perjanjian Baru? Roh Kudus di Perjanjian Lama pada Daud yang penuh dengan Roh Kudus, sesudah 13 tahun dia melaksanakan pekerjaan dengan supranatural, kemudian dia usia 30 tahun dia menjadi raja, Roh Kudus tetap ada di dalam dia, tapi di tengah-tengah dia kepenuhan Roh Kudus, dia tergoda oleh dosa. Ada Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang sama yang ada pada orang Kristen yang asli, ya, tidak bisa menolong kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini, kalau kita tergoda oleh dosa seperti Daud? Daud penuh dengan Roh Kudus, di usianya yang lanjut, tiba-tiba timbul kesombongan Daud. Dia digoda oleh iblis untuk mensensus orang Israel. Penuh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus izinkan Daud digoda oleh iblis? Sehingga 70.000 orang mati karena virus. Roh Kudus yang sama kalau dia di Perjanjian Baru pada kita di akhir zaman ini, banyak godaan dari iblis. Apakah juga dia membiarkan kita tergoda sehingga kita bisa jatuh? Ya. Terima kasih, Pastor Christian. Terima kasih. Ya. Pastor Frank, saya jawab. Ya, silakan. Iya, yang pertama pertanyaan, apakah di dalam gereja yang kelihatan itu orang-orang yang aspal itu punya Roh Kudus tidak? Yang pertama, di dalam gereja yang kelihatan Roh Kudus pasti hadir. Itu. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Allah itu maha hadir. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, kalau dia maha hadir, maka dia hadir di mana saja. Tapi pertanyaannya apakah orang-orang di situ punya persekutuan dengan dia, itu belum tentu. Nah, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh asli, yang percaya Yesus. Nah,
Mengapa saya katakan begitu? Kalau Pak Mende membaca Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kalau Pak Mende sudah dapat bisa baca. Pak Mende ada di situ? Ada. Bisa Dari baca, Ruth. Pak, ya. Dimeteraikan. Silakan Pak Mende. Bentar, Pak. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1, Ayat 13 dan 14. di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita. Milik Allah. Iya. Jadi ini yang berarti ini yang asli ini. Asli pasti ini. Ya. Yang Karena bertobat yang dan asal ada enggak? yang bertobat dan beriman kepada Yesus itu pasti dia menerima Menjadi Roh rumah Kudus. Allah. Dia sudah jadi rumah Allah. Iya, Roh Allah menjadi sudah bait diam. Allah. Ya. Yang aspal berarti tidak ada rumah Allah. Tidak ada. Ya, tapi kadang-kadang bisa jadi hidupnya lebih baik daripada yang palsu, yang asli. Ini yang palsu. Ya, Lebih makmur lagi. Malah mungkin lebih makmur ya itu. Iya. Bisa jadi. Nah, dikatakan Lebih sehat lagi. Iya, ketika kita mendengar Injil dan kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dicap dengan Roh Kudus. Ya, itu tanda kepemilikan Allah. Dan dikatakan sehingga Roh Kudus itu menjadi milik kita. Baru ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, bagian keselamatan ini. Sampai kita menerima keseluruhan keselamatan itu. Jadi down payment keselamatan itu Roh Kudus. Istilah jaminan itu dalam bahasa aslinya itu down payment, panjar keselamatan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus, ya, yang sudah lahir baru tadi yang kita sudah belajar, pasti dia juga menerima Roh Kudus. Pak Mende tadi katakan, itu dijelaskan dalam Korintus, dia menjadi bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Kalau yang tidak, walaupun dia dalam gereja, tidak. Nah, seperti itu. Baru yang kedua, pertanyaan yang kedua, dihubungkan dengan Daud. Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Tapi cara kerjanya berbeda. Kalau Roh Kudus dalam perjanjian baru, itu semua bekerja di dalam dan melalui Yesus. Jadi, artinya kita itu bersyukur Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita, ada di dalam kita, karena yang menjamin dia tetap ada bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Karena kita sudah berada dalam Yesus, satu-satunya yang benar tanpa dosa. Kita masih jatuh bangun di dalam Yesus, masih jatuh bangun, tetapi kita akan mendapat hajaran. Tetapi Roh Kudus tidak pernah pergi. Mengapa? Karena yang menjamin dia tetap ada bukan kekudusan saya, bukan kebenaran saya, tapi kebenaran Yesus. Nah, kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu ya berbeda. Ya, terlihat bahwa ini orang-orang di dalam perjanjian lama, manakala dia berdosa, Roh Kudus pergi. Dia bertobat kembali lagi. Berdosa pergi lagi. Pastor, Daud tidak ditinggalkan Roh Kudus loh. Tapi Dia kalau kita lihat bagian-bagian yang lain, kita selalu pada waktu Tuhan mau memakai seseorang, dia Roh Kudus memberikan kepada dia, habis itu pergi. Cara kerjanya Roh Kudus sama, tapi cara kerjanya menjadi berbeda. Tetapi saya percaya, ya, walaupun melalui proses seperti itu, Daud sebagai yang asli milik Allah, walaupun cara kerja Roh Kudus berbeda, tetapi penghukuman itu pun
ya menjadi cara Tuhan untuk mengembalikan. Dan saya kagum Daud yang bayangkan dia punya dosa luar biasa, tetapi dia menjadi orang yang lembut hatinya sehingga dia gampang bertobat. Nah, perbedaannya cara kerja Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru, dia tetap ada di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak mengikuti kehendaknya, dia dapat berduka, ya, dia dapat apalagi namanya, Padam suaranya. ya, Padam suaranya. iya seperti itu, Memadamkan dan memandamkan roh, dia dapat berduka, dia dapat padam, ya, kita tidak membara lagi. Dan saya percaya orang yang sudah memiliki Roh Kudus, dia akan gelisah dengan keadaannya. Betul. Atau kalau tidak gelisah, bisa saja Tuhan mengizinkan penghukuman datang kepada dia. Tapi penghukuman berbeda, penghukuman Allah untuk orang yang tidak percaya dengan yang percaya, mungkin hukumannya sama, tapi tujuannya berbeda. Dalam hidup orang percaya, ya, hukuman dia Tuhan tetap itu selamat. Dia mesti tetap selamat. Hukuman itu nanti kita kepastian keselamatan kita belajar lagi itu. Ya, hukuman itu ya tujuannya edukatif. Kalau untuk anak-anak, Ya, betul. mendidik. Ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hukuman itu destruktif, membinasakan. Seperti itu. Di situ perbedaannya. Hukuman bisa sama, maaf. Bisa sama karena dosa kita mati. Memang karena dosa juga kita mati kan, dosa asal minimal. Ya. Tapi bisa saja karena dosa-dosa, karena ada sin without S and sins. Di dalam Adam kita berdosa. Maka akibatnya kita berbuat dosa-dosa. Itu. Seperti itu. Jadi orang yang sudah dalam dosa, upah dosa yang maut, kematian, tidak ada kebangkitan, yang ada penghukuman. Nah, di dalam orang yang tidak percaya, hukumannya sama-sama mati, kita juga mati, bisa jadi ketabrak, bisa jadi sakit, sama-sama mati. Tapi mati itu untuk orang percaya justru pintu menuju surga. Kalau bahasa iklan jarum, mati itu membuat hidup lebih hidup. Jadi membuat hidup lebih hidup yang sempurna karena kita menuju ke dalam kekekalan sorga. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya Yesus, ya, hukuman itu umpamanya membawa kematian, itu pintu gerbang menuju neraka, menuju ke penghukuman, kesempurnaan penghukuman. Di situ bedanya, di situ perbedaannya, seperti itu. Ya, jadi Roh Kudusnya sama, cara kerjanya menjadi berbeda. Ya, demikian Pak. Amin. Masih belum masuk kelihatannya ini. Pastor Franz? Yes. Ya. Silakan. Puji Tuhan, ini luar biasa ini ya. Ya, terima kasih Pastor Pak. Christian, sebenarnya saya agree 100% without question ya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Malam ini satu hal yang baru yang dibukakan gitu loh ya. Sangat diberkati. Ya, saya mau opini saya untuk mengatakan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Mende ya. Bagaimana Roh Kudus di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama. Dan saya melihat dan dikatakan oleh Pak Christian bahwa pekerjaannya itu sama. Rohnya sama. Betul ya. Rohnya sama, pekerjaannya itu beda. Rohnya sama, pekerjaannya itu berbeda. Saya tuh setuju sekali. Memang kalau di Perjanjian Lama, Roh Kudus di atas. Kira-kira begitu. Betul. Di atas, tetapi di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu di atas dan di dalam kita. Kira-kira begitu ya? Bisa. Ya.
di dalam kita. Makanya di dalam Perjanjian Lama, walaupun mereka itu raja atau mereka itu nabi yang luar biasa, Allah memanggil mereka itu tetap servant, hamba. Dan kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kristus, kita rekan, kita adalah the son, kita adalah daughter, ya, kita adalah anak-anak-anaknya. Saya percaya kita ini mendapatkan suatu privilege, ya. Orang yang ada di Perjanjian yang percaya Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, karena Bapa tidak melihat kita, tetapi Bapa Kristus anaknya yang kita ada di dalam Dia. Kira-kira begitu ya. Betul. Jadi membuat kita ini sebenarnya luar biasa. Jadi Yesus, Bapa tidak melihat kita, tetapi Bapa melihat anaknya. Jadi kalau kita karena God bless you. Kita, jadi kita mendapatkan keselamatan. Pengalaman saya waktu saya bertobat, ya, 20 tahun yang lalu, hidup saya sehingga pada 20 tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan Tuhan, bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Hidup saya itu diubahkan. Ada desire yang di dalam hidup saya, sehingga saya punya kerindu, saya punya semangat yang kemauan untuk mencari dan mengenal Dia lebih dalam. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan roh. Kalau kita lihat mereka punya roh tapi mungkin pasif, ya. Mereka tidak aktifkan roh itu bekerja, sehingga Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka itu mudah untuk atau despise tentang Roh Kudus sama, tetapi pekerjaannya itu berbeda. Tapi kita mendapat privilege di dalam Perjanjian Baru, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, itu sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang melayani Tuhan, menginjil, dan orang-orang itu nggak percaya. Gimana tuh? Ya. Ini. Oke. Pastor Frans. Ya, Pastor. Ya. Apa juga agak hilang-hilang di tempat Pastor Frans dengarnya? Atau cuma saya di sini ya agak hilang-hilang? Shalom, bisa dengar suara saya? Jelas. Tadi dari Pak Roysu, saya
agak hilang-hilang, walaupun saya menangkap intinya. Terima kasih Pak Roy Suwu, itu memberikan komplimen kepada penjelasan saya pikir seperti itu. Ya, jadi itu melengkapi penjelasan saya kepada Pak Mende tadi. Ya, tapi yang di ujung tadi ada pertanyaan itu saya tidak dengar itu. Ada pertanyaan. Coba ulangi lagi. Ya, oh oke. Yang Dalam di ujung tadi. ya, dalam pelayanan sebagai penginjil ya. Iya. Ya. Memang secara realitas waktu kita melayani di marketplace, orang-orang itu nggak ada respon, ya, nggak ada respon. Tetapi berita firman Tuhan itu kita sampaikan, ya, kita sampaikan. Tetapi mereka itu tidak mau tidak mau percaya. Dan Pastor Christian katakan tadi, makanya kita harus berdoa. Ya, betul ya? Betul. Kita harus berdoa supaya firman Tuhan itu bisa diterima. Ya. Tapi bagian kami sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, tetapi tetap aja mereka itu tidak mau mendengar, tidak mau bertobat. Memang ada pandangan kami, tapi bisa nggak Pastor Christian memberikan pandangan yang lain tentang pelayanan penginjilan ini? Mungkin ada tip yang lain yang kami bisa katakan kepada orang lain yang ada di marketplace supaya tidak menjadi tidak menjadi burnout gitu loh, menjadi artinya saya percuma ini melayani, mereka aja nggak bertobat atau tidak menerima Tuhan walaupun mereka sudah berdoa bahkan sudah berpuasa, tetapi tetap aja orang-orang yang dilayani itu tidak mau percaya dan tidak mau bertobat. Kira-kira bagaimana dia punya pandangan yang lain? Tadi sebenarnya Pak Christian sudah jelaskan itu kan tentang pilihan. Jadi secara berpikir secara negatif, ya memang mereka belum nggak dipilih gitu. Atau secara positif belum waktunya. Kalau kita dengar kesaksiannya Pak Christian, dia dengar tentang Yesus, dengar tentang dosa waktu sekolah minggu. Sesudah sekolah minggu hilang. Tetapi pada saat waktunya, Roh Kudus bicara dan dia mengalami kelahiran baru. Dia dengar tentang Yesus, dengar tentang dosa itu pada waktu masih sekolah minggu. Sesudah sekolah minggu, beliau hilang tuh. Sekian lama, dari remaja, pemuda, baru pada umur 26 itu diselamatkan. Nah, jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang sudah dengar, mereka belum bertobat, mungkin secara positif belum waktunya. Tapi firman yang sudah disampaikan kan tidak kembali sia-sia. Yesaya 55 kan? Tidak kembali sia-sia. Firman yang sudah disampaikan itu tidak kembali sia-sia. Atau mungkin pada saat itu, Pastor Roy tidak lihat dia punya buahnya. Tapi mungkin waktu dia sampai di rumah, dia diingatkan Roh Kudus firman yang sudah disampaikan dan dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dia diselamatkan. Walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Pastor Roy lagi, karena kan ini di Subway atau di marketplace yang mungkin satu kali kita khotbah sudah nggak pernah ketemu lagi kan orang itu. Tetapi firman yang sudah disampaikan itu tidak kembali sia-sia. Atau ya negatifnya seperti pelajaran kita hari ini, ya memang dia nggak dipilih. Kira-kira begitu Pak Christian ya? Iya. Berarti begini, don't give up. Oh iya lah. Setuju. Oke. Iya dong. Ya. Don't give up. Ya. Maju terus, pantang mundur. Mantap. Oke. Tugas hamba itu siap melaksanakan perintah. Soal hasil itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan. Ya, Up to God. Paulus katakan
mungkin terbalik, saya juga lupa. Apolos menyiram atau apa itu? Ya. Apolos Ya. apa? Menabur. Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan itu bukan urusan kita. Itu. Tugas kita beritakanlah. Betul. Waktu atau tidak baik, baik atau tidak baik waktunya. Mantul, ya. mantul. Dapat terjadi. Thank you, Pastor Frank. Thank you, Pastor Christian. Ya, seperti pengalaman saya, dapat terjadi seperti itu. Saya bayangkan guru sekolah minggu saya itu begitu stres melihat mungkin saya nakalnya waktu itu. Dia tidak sangka barangkali itu tumbuh setelah usia saya 26 tahun. Ya, jadi saya justru mau menguatkan saya dan semua kita, beritakan saja firman itu. Yes. Tapi bisa terjadi seketika itu juga, orang itu berespons, dapat terjadi. Saya ingat saya pernah baca buku dulu Charles Colson ya, pelayanan di penjara itu. Betul. Charles Colson, dia kembali ke penjara, dia khotbah penginjilan, itu negro-negro badan besar, bertato tinggi besar itu, waktu dia tantangan terima Yesus, itu merayap ke depan, menangis-menangis itu. Menerima Yesus. Padahal waktu dia masuk mau berkhotbah, dia sampai gentar, dia lihatin orang-orang badan besar, hitam, waduh. Orang Indonesia bilang sangar-sangar, mengerikan. Tapi waktu Injil diberitakan, ditantang, itu mereka bertobat. Jadi bisa terjadi langsung saat itu juga. Ya, who knows, siapa bisa tahu ya. Tugas kita sebagai hamba, tabur, siram. Itu saja. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi pertanyaan tadi Pak Mende itu pertanyaan apakah keselamatan itu bisa hilang, nanti disambung ya. Iya, betul. Ya. Kemarin kita sudah sempat bahas itu sama STT Glow. Jadi Pak Julius ini kan mungkin bekas muridnya Pak Christian, sempat ngajar di STT Glow waktu itu. Iya, sempat. Sempat ya. Mungkin dia salah satu muridnya kan. Tapi pandangannya Pak Julius kan ini memang kita tahu lah, orangnya memang begitu. Jadi dia tegas saja, itu orang yang yang murtad itu pasti nggak diselamatkan. Iya. Yang murtad, bukan jatuh dalam dosa ya. Iya. Orang yang murtad. Tapi orang yang terus hidup di dalam, bukan jatuh dalam dosa, hidup di dalam dosa. Beda kan jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Itu berbeda toh. Jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa kan itu beda. Saat pertama kita sempat bahas itu ya, ada pertanyaan itu. Iya. Jadi kalau hidup dalam dosa bisa menuju kepada murtad. Dan kalau murtad sama sekali tidak bisa diselamatkan. Ya murtad, dia nggak percaya Yesus lagi. Tapi kan pertanyaannya kan, kalau dari teman yang lain, itu ada Dr. Anton Tarigan, beliau juga dokter, pengajar juga. Pengajar untuk dokter gitu. Jadi dia pandangannya, dia sempat kita bahas, kan saya jawab itu. Buat saya sih, dari Tuhan itu pasti nggak bisa hilang. Dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi manusia, ya kita punya free will. Kalau kemarin Pak Julius juga kutip Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, dia kutip Ibrani pasal 6. Tapi mungkin waktunya ini nggak sempat lagi kita bicara, nanti kita bicara lagi. Oleh sebab itu tetap ada di Zoom meeting ini, supaya kita menemukan yang benar-benar ada di dalam, menemukan kebenaran itu dan betul-betul ada di dalam kebenaran itu. Karena itu tema besar kita, kan mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar.